Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sa'alahu, dan bertanyanya juga, ar-rajulu, seseorang, al-madhkuru, yang telah disebutkan, yaitu yang telah disebutkan dalam pelajaran yang lalu, Syekh Abdullah bin Ahmad Az-Zabidi, tentang an hukmil muhibbi, dari hukum orang yang mencintai, ma'a man ahabba, bersama man ahabba, barang siapa yang dia mencintai, idza lam ya'lam, jika dia tidak melaksanakan, bi amalihim, dengan amalnya mereka. Hal yakunu, apakah ada ma'ahum, bersamanya mereka para pecinta, alal itlaqi, atas pemutlakan, kama yufhamu, sebagaimana difahami, min dhahiril hadithi, dari dhahirnya hadis, al mar'u, seseorang, ma'a, bersama, man ahabba, barang siapa yang dia cintai. Jadi Syekh Abdullah bin Ahmad Az-Zabidi ini bertanya kembali, ya, tentang hukum seseorang yang mencintai orang lain, paham? Tapi dia tidak melaksanakan apa-apa yang dicintakan tersebut. Dia mencintai seorang guru misalnya, suruh bawa masuk, ambilan yang perempuan, ambilan cepetan. Hukum seseorang yang mencintai tapi tidak beramal seperti orang yang dicintai. Apakah itu termasuk mutlak? Mutlak maknanya ya pokoknya cinta, sesuai dengan dohirnya hadis, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Apakah cukup cinta meskipun tidak melaksanakan dengan apa-apa yang seperti orang yang dicintai tersebut? Fa'ajabahu, maka menjawabnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari beliau, wa nafa'a, dan memberikan kemanfaatan bihi, dengannya beliau, alladzi, yang yudhiru, nampak, lana, untuk kita, mimma, dari apa-apa, yaktadhihi, yang terjadinya, yang menentukannya, yang menetapkannya, aqwalul muhakkikina, perkataan-perkataan, pendapat-pendapat orang-orang yang mantap di dalam ilmunya, minal mutakallimina, dari golongan orang-orang yang berbicara, ala makna, atas arti, hadal hadithi, ini hadis, anna, sesungguhnya, hadhil ma'iyyata, sesungguhnya ini pembarengan, al mar'u ma'a, seseorang itu bersama. Makna bersama di sini takunu, menjadi itu makna ma'iyyah, makna berbarengan tadi itu, fi ba'dil wujuh, di sebagian sisi-sisi, la min jami'iha,
tidak dari semua sisi. Artinya tidak mutlak langsung dia bersama orang-orang yang dicintai. Tidak langsung. Jadi maknanya gini, kalau kita ngelihat almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau tidak beramal seperti orang yang dia cintai, tidak sesuai perbuatannya dengan orang yang dia cintai, maka dia betul menjadi orang pecinta tapi tidak sempurna. Karena apa? Fi ba'dil wujuh, sebagian sisi saja. Ya dikatakan dia orang Islam, tidak tahu dia mau sholat, dia tidak mau sholat, dia menjaga keharaman atau tidak jaga keharaman, dia tetap Islam, tapi Islam yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ini? Lebih-lebih kalau meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat dalam keadaan ingkar, kafir, kan gitu. Atau misalnya dia ini seorang yang penuntut ilmu agama, seorang santri, tapi dia tadi itu tidak berjalan sesuai perilaku seorang santri. Yonda kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang hafalan, kadang-kadang enggak hafalan. Kadang-kadang giat, kadang-kadang enggak giat. Apakah bisa dikatakan dia ini orang santri? Iya, dikatakan santri, tapi santri yang dimungkinkan tidak akan berhasil. Gelarnya santri, iya, tapi santri yang buangan, santri yang sutiran, sama seperti itu. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Itu pecinta siapa? Pecinta Rasulullah, tapi tidak menjalankan sunnahnya Rasulullah. Ya pecintanya tok, meskipun kecintaannya itu tidak ada nilainya. Ngerti? Berarti maknanya bukan secara mutlak. Artinya seseorang itu dikatakan betul-betul berbarengan dengan orang yang dicintai ketika dia bisa berbarengan dengan orang tersebut, bukan kecintaannya saja, tapi perbuatan, perilaku, perkataan, kehidupannya dan lain sebagainya. Paham ini? Itu wala buddha. Nah ini dijelaskan, wala buddha, dan harus ayyakuna, adanya al-muhibbu, orang yang mencintai, harus, bukan sepatutnya, harus adanya orang yang mencintai, muwafiqan, mencocoki, liman ahabbahu, untuk barang siapa yang dia mencintainya, fi kulliyatil umur, di keseluruhan al-umuri, urusan-urusan, harus sama, semuanya harus sama, harus cocok dengan orang yang dia cintai tadi itu. Apanya yang cocok? Mithlut tauhidi, seperti ketauhidannya, harus benar-benar mengesahkan Allah, harus benar-benar mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi akhiruz zaman, harus benar-benar mengakui bahwasanya khalifah yang pertama Sayyiduna Abu Bakar, yang kedua Sayyiduna Umar. Dia mentauhidkan Allah, dia menyatakan Nabi terakhir Nabi Muhammad, tapi ada kebencian dengan sahabat Nabi, ada kebencian dengan Sayyidina Abu Bakar, berarti ini bukan pecinta. Ngerti? Faham ini? Dan juga apa? Wa hifdzul faraidil lazimati, dan penjagaan al-faraidi, kewajiban-kewajiban al-lazimati yang harus. Salatnya bagaimana? Puasa Ramadannya bagaimana? Zakatnya kalau dia sudah wajib mengeluarkan, haji kalau dia sudah wajib, umroh kalau dia sudah wajib, mampu, itu harus sama. Wajtinabul muharramati, dan menjauhi dari keharaman-keharaman, al-mubiqat, yang bisa melipat gandakan dosa. Menjauhi dari hal-hal tersebut, menjauhi riba. Ya, hadir pengajian, ana cinta kepada Habib Fulan, ana cinta kepada Kiai Fulan, ana cinta kepada Ustadz Fulan. Apa yang dilaksanakan? Ana hadir pengajiannya.
anak ini, anak itu, tapi kerja di situ ada praktek riba, tidak ada faedahnya. Kenapa? Tidak menyamai. Karena dosa riba ini dosa yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan azab yang besar. Katanya cinta. Orang yang dicintai tidak seperti itu, kok berbuat seperti itu? Ya. Anak cinta kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, tapi sholat dia menyatakan yang wajib 3 waktu, yang 2 waktu tidak wajib. Dari mana cinta? Ya sama seperti sekarang itu Ahmadiyah. Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Tapi ada nabi lain. Berarti apa? Tidak sama. Bukan orang Islam itu. Ngerti? Itu wa fi'lu ma yatayassaru minal khairat, dan perbuatan apa-apa yang dia mudah dari kebaikan-kebaikan. Tambahi. Anak sudah melaksanakan sholat, alhamdulillah. Wajibnya dilaksanakan, iya. Tambahi kalau bisa qobliyah ba'diyah. Kalau sudah bisa tambahi duha. Kalau bisa tambahi witir. Kalau bisa tambahi baca Quran. Kalau bisa tambahi zikir. Mata yassar minal khairat. Apa-apa yang mudah dari kebaikan-kebaikan. Mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi malam tidak sholat. Tidak bangun malam, kadang-kadang subuhnya telat. Rasulullah bangun malam sampai kakinya bengkak, katanya pecinta Rasulullah. Oh enggak sama ini berarti. Faham? Fa'inna man ahabba, maka sesungguhnya barang siapa yang dia mencintai ahadan, seseorang, ahabba, dia akan cinta musyabihatihi, menyerupainya, wal iktidai bihi, dan mengikuti dengan yang dia cintai, hasba ma yaqdiru alaihi, sesuai ukuran apa-apa yang dia mampu. Ya kalau orang cinta itu pasti ngikuti, pasti menyerupai, seneng kalau dikatakan ente ini seperti ini ya. Orang pencinta sepak bola, potongannya potongan pemain sepak bola, dikatakan ente potongannya seperti pemain sepak bola Messi. Oh, masya Allah, masya Allah ya. Ente gunakan pakaiannya, kaosnya, kaos tulisan Manchester United. Apa ini? Ya emang seperti itu. Keadaan pecinta seperti itu. Di rumahnya, di temboknya bukan foto-foto para ulama, ditempelkan timnas U19. Orang sepak bola tempelkan. Yang cinta sepeda motoran ditaruh gambarnya sepeda motor. Yang cinta kepada pemain musik ditaruh gambarnya pemain musik. Ya itu. Karena apa? Ketika dia tadi itu mencintai seseorang, senang kepada seseorang, dia pun senang apabila dikatakan kamu seperti dia ya. Kamu seperti dia, senang. Nah sekarang pencinta Rasulullah, Rasulullah nggak menggunakan pakaiannya apa? Oh, minimal menutup aurat. Kalau bisa tambahi sorban. Kalau bisa gunakan siwak. Dan dia akan senang ketika dikatakan kamu gunakan siwak ya. Iya. Berarti kamu ini perbuatannya seperti Rasulullah. Alhamdulillah, semoga terus seperti ini. Senang. Karena apa? Karena dia cinta kepada Rasulullah. Lah kalau orang cinta kepada pemain sepak bola, ketika dikatakan kamu ini potongannya seperti sahabat fulan ya, nyantai, diem toh. Kenapa? Nggak cinta. Cintanya sama siapa? Sama pemain sepak bola. Begitupun pecinta Rasulullah, ketika dikatakan kamu potongannya kok seperti pemain sepak bola, astagfirullahaladzim, langsung ke tukang cukur dicukur. Kenapa? Ana tidak mau seperti mereka. Nih. Ini makna percintaan. Paham? Tidak mengikuti. Wala tasihul muhibbatu biduni dzalik, dan tidak sah yang namanya pecinta itu tanpa itu. Tanpa apa? Tanpa penyerupaan, tanpa mengikuti. Bohong, jangan percaya. Bohong. Ya. Wahia, yaitu pecinta tadi itu muhibbah bidunihi, dengan tampanya, tanpa penyerupaan, tanpa pengikutan.
Lughawiyatun itu merupakan apa? Cuma arti bahasa to, la haqiqatan laha, tidak ada hakikatnya untuk yang namanya pecinta. Ya dikatakan umat Islam, ya wis Islam, Islam secara arti bahasa. Di KTP tertulis agama Islam. Lah digosok ya apa? Di kolom ndak ono tulisannya agama ya apa? Ada ceritanya Pak RT, tahu ini? Ada Pak RT, warga tanya sama Pak RT, Pak RT ini ada orang meninggal dunia. Oh iya, panggilkan Mudin untuk ngurusi. Si orang tadi itu ngomong, enggak Pak RT bukan Islam. Loh, ya panggilkan pastor. Oh bukan Kristen. Loh, ya panggil ini biksu. Loh bukan Buddha. Panggilkan pemuka Hindu, bukan Hindu. Loh kok tahu? Nggak ada tulisannya di KTP-nya, nggak ada agamanya. Katanya Pak RT, ya sudah lemparkan ke empang lele agar dimakan lele. Itu yang tepat. Faham? Ya. Makanya kalau dikatakan pecinta Rasulullah, tapi pakainya bukan pakaian Rasulullah. Ahabut thiyabi apa? Al-abyad. Yang paling dicintai pakaian itu warna putih. Bukan berarti yang lainnya tidak boleh, tidak ada masalah. Tapi dahulukan yang warna putih. Kenapa? Rasulullah seneng, gitu loh. Lah merah, wala hitam, wala hijau, wala kuning, ya, kayak lapus tamplat. Waqad qala, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, semoga Allah meridhai beliau, merahmati beliau, amin. La yaghurrannakum, nunnya taukid itu. La yaghurrannakum, jangan benar-benar menipu atas kamu sekalian. Jangan sampai-sampai kamu ini tertipu. Apa? Satu hadis, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Jangan kamu cuma mengatakan apa? Ente ini tidak sholat, udah apa-apa, anak cinta sama Rasulullah kok. Lawang Rasulullah aku cintai, berarti aku nanti berbarengan sama Rasulullah. Jangan tertipu hadis seperti itu, katanya beliau. Kenapa? Ma'al ghaflati, bersama lupa, wal igtirari, dan tertipu, wa tarki salihil a'mal, meninggalkan kesolehan amal-amal perbuatan baik. Jangan. Kenapa? Fa innal yahuda, maka sesungguhnya Yahudi, wan Nasara, dan Kristen, yuhibbuna anbiya'ahum, mereka mencintai nabi-nabi mereka, katanya. Walaisu, dan bukanlah mereka ma'ahum, bersama nabi-nabi, yaqinan, secara yakin. Intaha bima'nahu, selesai dengan artinya. Jadi sama seperti gini, Anda berikan contoh. Keturunan orang yang soleh, baik itu keturunan Habib atau keturunan Kiai atau keturunan Ustadz. Jangan pernah ngomong anaknya Habib, kakekku Rasulullah, meskipun aku tidak sholat tidak ada masalah. Anaknya Kiai, meskipun anaknya 2 ayam tidak ada masalah. Anak dari orang tuaku memiliki pondok, muridnya banyak, berarti aku nanti akan dapat syafaat dari orang tuaku. Wong muridku saja mendapatkan syafaat kok, pertolongan dari orang tuaku nanti. Ya, yashfa'u yaumal qiyamati al ulama al anbiya tsumma al ulama tsumma syuhada. Akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti para nabi, para ulama, para orang-orang yang mati syahid. Bagus seorang ulama kok. Jangan tertipu ente. Orang Nasara itu percaya ada Nabi Musa, percaya ada Nabi Ibrahim, percaya kepada semua nabi kecuali Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tapi tidak ngikuti ya Bani Israel itu. Bani Israel pengikut Nabi Allah Musa, tapi ketika akan bertempur suruh maju. Kamu aja yang maju Musa sama Tuhanmu. Inna hahuna qaidun, kami akan duduk di sini. Ente saja yang perang. Itu orang Yahudi. Dia hadap sama Allah. Kenapa? Bertentangan dengan orang yang dicintai. Paham? Orang Nasara sama.
Mengaku aku pecinta Nabi Ibrahim meskipun namanya Abraham, Yusuf, Yosef, Sulaiman, Solomon. Anak cinta, Nabi Solomon anak cinta, Nabi Solomon. Tapi Nabi Solomon kata ente itu ngakui ada Nabi akhir zaman. Dah ente kok enggak? Itu loh, jangan tertipu makanya. Jangan cuma mengatakan anak pecinta, pecinta dari mana? Apa perbuatan ente untuk mencintai tadi itu? Apa yang ente perbuat untuk agama ente? Ente ngaku keturunan Rasulullah itu dakwah ke Taif dilempari batu. Ente apa yang dilaksanakan? Ente pengaku bahwasanya anak dari para kiai. Apa yang ente telah laksanakan? Orang tua ente, datuk ente bertempur, berperang, ente apa yang dilaksanakan? Jangan cuma mengatakan anak pecinta. Apa yang ente perbuat? La haula wala quwata illa billah. Semoga kita dijadikan pecinta-pecinta yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.